Salam serbu. Salam. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan memelihara ibadah raya minggu yang pertama di tahun ini. Ibadah sulung, ibadah raya di tahun ini. Sungguh kita berbahagia karena itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Sebab itu kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya terjadi pembukaan firman Tuhan sore ini, sehingga kedatangan kita tidak menjadi sia-sia. Nikah dan rumah tangga segala sesuatu dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur kembali. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sore ini. Kita berdoa, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya terjadi pembukaan firman di sore ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Puji Tuhan, sesudah kita memperhatikan 7 perkara yang ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai imam besar yang telah memperdamaikan dosa kita di atas kayu salib, maka 7 perkara terlihat jelas di dalam dirinya di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Namun kita kembali memperhatikan Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 3b secara khusus. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali terdengar bunyi guru menderu. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali terdengar bunyi guru menderu. Sebelum Wahyu pasal 10 ayat 3 bagian B tadi ada 2 kali terdengar bunyi deru guru. Kemudian sesudah Wahyu pasal 10 ayat 3b tadi ada 4 kali terdengar bunyi deru guru. Kesimpulannya, adapun ketujuh guru itu ialah 1. Wahyu 4 ayat 5, 2. Wahyu 8 ayat 5, 3. Wahyu 10 ayat 3, 4. Wahyu 11 ayat 19, 5. Wahyu 14 ayat 2, 6. Wahyu 16 ayat 18, 7. Wahyu 19 ayat 6. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi kembali. Adapun ketujuh guru itu ialah 1. Wahyu 4 ayat 5, 2. Wahyu 8 ayat 5, 3. Wahyu 10 ayat 3 bagian B, 4. Wahyu 11 ayat 19, 5. Wahyu 14 ayat 2, 6. Wahyu 16 ayat 18, 7. Wahyu 19 ayat 6. Demikianlah ketujuh bunyi guru menderu yang tertulis di dalam semuanya. Ketujuh perkara itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk memohonkan kemurahan hati Tuhan, untuk kita dapat melihat keberadaan dari 7 guru, bunyi guru menderu tersebut. Pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan yang pertama dari bunyi guru menderu di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5. Sekarang kita akan memperhatikan bagian yang kedua, bunyi guru yang kedua, Wahyu 8 ayat 5. Wahyu 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Wahyu 8 ayat 5 bagian B. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah terjadinya suatu guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang sangat dahsyat dalam segala bidang.
baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, baik di bidang pemerintahan, dan nanti akan terjadi, saudaraku, guncangan di dalam kenegaraan, sampai nanti guncangan-guncangan pada nikah-nikah dan rumah tangga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itulah pengertian rohani dari bunyi guru di dalam Wahyu pasal 8 ayat 5 bagian B. Terjadinya suatu guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang sangat dahsyat dalam segala bidang, baik di bidang ekonomi, bidang politik, di bidang pemerintahan dan kenegaraan, sampai guncangan pada nikah-nikah dan rumah tangga di bumi ini. Puji Tuhan, saat ini bumi Indonesia sedang diguncang dengan halilintar dan gempa bumi yang dahsyat dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada daerah yang tidak diguncang pada saat ini. Puji Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang sedang terjadi ini. Jangan sampai kita bermasa bodoh. Biarlah kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kalau memang saudara sangat menghargai nyawa saudara. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, sampai masa tua dan sampai masa putih rambut, biarlah kita tetap dalam gendongan dua tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah kita tetap berada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Saudaraku, kita aman dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat. Berarti Tuhan mau menanggung kita. Strip yang kedua, Tuhan mau memikul kita. Strip yang ketiga, Tuhan mau menyelamatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan guncangan-guncangan yang sedang terjadi. Itu penghukuman dari sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sepertiga bumi harus hancur. Sebab itu sampai masa tua rambut putih, biarlah kiranya kita ada dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat. Ada dalam gendongan tangan Tuhan yang kuat. Bagaikan bayi kecil yang digendong, aman dalam gendongan ibunya. Berarti Tuhan mau menanggung kita, Tuhan mau memikul kita, Tuhan mau menyelamatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mau menyelamatkan nikah-nikah dan rumah tangga. Amin, saudaraku. Pertanyaannya, siapa yang berada dalam gendongan dua tangan Tuhan? Itu dicatat rapi-rapi ya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang berada dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat? Jawabnya ialah, tadi sudah kita baca, jawabnya semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Sesuai dengan ayat yang ketiga, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, itu nanti yang berada dalam gendongan dua tangan Tuhan, ditanggung, dipikul, dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua adalah Israel rohani. Amin, saudaraku. Sebab kita ada di atas gunung Sion. Saat ini kita beribadah dan melayani dan berada di atas gunung Tuhan, gunung Sion. Itu artinya kita adalah Israel rohani. Yesaya 4 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang tertinggal, tadi yang tersisa ya,
di Gunung Sion ya. Amin saudaraku. Perhatikan yang tertinggal, yang tersisa di Gunung Sion. Yesaya 4 ayat yang ketiga. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Puji Tuhan. Yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Akan disebut kudus. Biarlah kita semua ada tetap di gunung Tuhan, di Gunung Sion, tinggal berada di Yerusalem. Di situ kita boleh mengalami kekudusan. Puji Tuhan. Haleluya. Namun nama mereka yang tercatat, saudaraku, yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Nama mereka selanjutnya, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan anak domba untuk beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, mereka yang tersisa tertinggal di Gunung Sion, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba untuk selanjutnya mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau berada di gunung Tuhan, jangan lagi bicara soal yang lahiriah. Darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang keempat. Apabila Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Puji Tuhan. Perhatikan, Tuhan senantiasa membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dengan roh yang mengadili dan membakar. Dengan roh yang mengadili dan membakar. Jadi fungsi dari roh Tuhan adalah mengadili dan membakar tabiat-tabiat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Maka biarlah kita senantiasa berada di tengah-tengah kegiatan roh, ada di dalam ibadah pelayanan ini, dan terus beribadah dan melayani kepada Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita berada di atas Gunung Sion, berada di atas gunung Tuhan, beribadah dan melayani, berada dalam kegiatan roh. Dan fungsi roh itu nanti mengadili, membakar, menghanguskan dosa. Tidak ada orang bisa dosanya dibakar, diadili kalau dia tidak berada di tengah-tengah kegiatan roh. Kalau dia berada di luaran sana, tidak mungkin dosa-dosanya diadili, tabiat dosa diadili, dibakar hapus. Kalau dia ada di luar kegiatan roh. Tetapi puji Tuhan, kita berada di atas Gunung Sion, di atas gunung Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan, berada dalam kegiatan roh, supaya nanti roh itu sendiri mengadili, membakar tabiat-tabiat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka dalam ibadah tidak perlu kita bicara yang lahiriah lagi. Tuhan mau datang kok. Dapat dipahami saudara? Tuhan mau datang kok. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan lebih rinci tentang Gunung Sion dan Yerusalem, supaya kita terlepas dari guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang akan terjadi ini. Ya, amin saudaraku. Mari kita selidiki terus Gunung Sion dan Yerusalem. Yesaya pasal 2. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan kirimkan pembaca, Tuhan kirimkan juga pemain musik. Tadi saya melihat tidak ada drum, tidak ada pembaca, tetapi adakah di antara kita yang lebih sungguh-sungguh lagi menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan? Itu pertanyaannya sekarang. Puji Tuhan, supaya ibadah ini tertolong dengan baik. Yesaya pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat 3. Lebih jauh kita memperhatikan Gunung Sion dan Yerusalem.
supaya kita dengan mengerti tentang Gunung Sion dan Yerusalem, maka kita nanti terselamatkan bagaikan berada dalam gendongan dua tangan Tuhan yang kuat. Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan yang Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Perhatikan di sini. Dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Baik. Dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sekarang mari kita perhatikan tentang Sion, Gunung Sion, tentang Sion. Nanti berikutnya Yerusalem. Tentang Sion. Sion dari apa yang sudah kita baca kaitannya dengan pengajaran. Tadi dari Sion keluar pengajaran. Sion kaitannya dengan pengajaran untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Mari kita lihat jalan-jalan Tuhan. Di dalam Amsal 30, dari Sion keluar pengajaran. Sion itu kaitannya dengan pengajaran untuk mengajar kita jalan tentang jalan-jalan Tuhan. Mari kita sejenak memperhatikan jalan-jalan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Saudaraku, adapun jalan-jalan Tuhan itu dimulai dari satu langkah pertama, atau satu, jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara menunjuk wibawa Yesus sebagai Raja. Menunjuk wibawa Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tetapi oleh karena pengurapan itu, kita dijadikan raja-raja untuk memerintah di atas bumi ini, berarti terlepas dari perhambaan dosa. Itu jalan pertama. 2, jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Sengsara Yesus sebagai manusia. Bagaikan cadas-cadas, bagaikan cadas-cadas mengalami banyak kesulitan di bumi. Banyak mengalami sengsara di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Namun kita harus tetap berjuang, melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak sengsara, bagaikan cadas-cadas. Begitu keras, cadas-cadas. Itu jalan yang kedua. Puji Tuhan. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah laut menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Mati bangkit laut, mati bangkit. Jalan kapal di tengah-tengah laut menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu jalan yang ketiga. Melayani Tuhan di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini kita sedang berlayar mengarungi lautan dunia ini. Banyak mengalami hempasan-hempasan, tiupan angin, banyak menghadapi ombak yang begitu bergelora. Tetapi percayalah,
lewat pengalaman kematian dan kebangkitan kita di dalam melayani Tuhan, Tuhan nanti akan membawa kita sampai kepada pelabuhan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, jalan keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya jalan-jalan Tuhan berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Ini sasaran akhir daripada pelayanan di atas muka bumi, masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Bukan perkara lahiriah, bukan soal uang, bukan soal mukjizat, bukan soal-soal apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Bukan itu akhir perjalanan rohani kita. Perjalanan rohani kita adalah pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Namun kita harus melalui 3 perkara terlebih dahulu, yaitu jalan Raja Wali di udara. Itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tetapi oleh pengurapan itu kita dijadikan raja-raja untuk memerintah di bumi, terlepas dari perhambaan dosa. Amin. Jalan yang kedua, jalan ular di atas cadas, menuju sengsara Yesus sebagai manusia. Puji Tuhan. Kita mengalami banyak kesulitan di bumi ini, betul. Selama kita mendiami kemah tubuh ini, banyak mengalami sengsara bagaikan berjalan di atas cadas-cadas. Tapi itu harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Baru jalan yang ketiga, jalan kapal di tengah laut, menuju kebangkitan Yesus sebagai hamba. Biarlah kita semua melayani Tuhan di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sampai nanti kita tiba di pelabuhan hati Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya jalan Tuhan berakhir pada sebuah pesta nikah anak domba. Jadi akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini bukan mukjizat lahiriah, bukan perkara lahiriah, bukan bicara soal berkat, tetapi membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Saya berbahagia dalam menyampaikan firman ini, karena pengertian-pengertian yang kita peroleh adalah kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa kita masing-masing, ya, tentunya, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan dari surga. Kebahagiaan di bumi sementara ada, sebentar tidak ada, tidak kekal. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Lanjut, bukan hanya menjadi Raja. Ayat 7, marilah kita bersuka cita. Mempelai wanita berkata, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berarti, saudaraku, kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Dia tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga. Karena sasaran akhir daripada pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Tetapi biarlah kita awali dulu 3 jalan yang terdahulu. Amin, saudaraku. Jangan berhenti di tengah jalan. Harus sampai ending dari perjalanan rohani kita, harus sampai kepada pesta nikah anak domba. Kalau saat ini banyak gereja hanya mengerti tentang mukjizat-mukjizat perkara lahiriah, itu bukan ujung perjalanan Tuhan. Ujung dari perjalanan rohani kita pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu harus dimengerti dengan benar. Itulah tentang Gunung Sion. Maka dengan pengertian ini, tentu kalau kita ada di atas Gunung Sion berarti selamat. Amin, saudaraku. Selamat. Puji Tuhan.
harta, kekayaan, kedudukan, jabatan yang banyak tidak bisa menyelamatkan diri dari guncangan, tsunami, dan gempa bumi yang dahsyat yang sedang terjadi ini. Biarlah kita menjadi gunung Sion kelak nanti, ya. Amin, saudaraku. Ada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Sekarang tentang Yerusalem. Tentang Yerusalem. Tapi baiknya kita kembali membaca Yesaya 2 supaya tidak terputus dari benang merahnya. Yesaya pasal yang kedua. Ayat yang ke-3 langsung. Boleh ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, jalan Tuhan tadi sudah, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan, firman Tuhan dari Yerusalem. Tadi tentang Yerusalem. Firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan. Yerusalem menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan. Sedangkan kaitannya dengan kebenaran. Yerusalem menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan, kaitannya dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tadi firman Tuhan dari Yerusalem. Sehingga nanti bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan. Coba saya ulangi 3 ya, perhatikan. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Ini kaitannya dengan Sion, pengajaran. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Yerusalem itu menuju kepada orang-orang yang melayani Tuhan, kaitannya dengan firman Tuhan atau kebenaran. Sehingga nanti bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan daripada orang-orang yang di Yerusalem, orang-orang yang melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, mengikuti contoh teladan dari Yerusalem, guru-guru kebenaran. Amin, saudaraku. Bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan dari guru-guru kebenaran, yaitulah Yerusalem. Puji Tuhan. Yang tinggal di Yerusalem, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh perhatikan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah mata kita tetap terarah kepada pekerjaan Tuhan. Kalau di sela-sela kesibukan, selama kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, di sela-sela kesibukan, biar mata kita tetap tertuju kepada, perhatian kita tetap tertuju kepada pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan menyibukkan diri dengan kesibukan dunia ini supaya tidak binasa. Puji Tuhan. Jadi Yerusalem itulah orang-orang yang melayani Tuhan, sehingga nanti bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, mengikuti contoh teladan dari Yerusalem itu sendiri. Puji Tuhan. Sebab Yerusalem adalah guru-guru kebenaran, firman Tuhan dari Yerusalem, guru-guru kebenaran. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tidak. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita aniaya karena firman, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Ia telah mengadakan pendamaian dosa di atas kayu salib. Dia telah menanggung banyak penderitaan di atas kayu salib. Dan kita dipanggil untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkannya itu. Amin, saudaraku. Untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus sebagai imam besar. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa teladan yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai imam besar? Teraniaya karena firman, sengsara karena salib, bukan karena pukulan, karena kejahatan. Itu bukan kasih karunia. Tetapi kasih karunia kalau teraniaya karena firman, kalau mengalami sengsara karena memikul salibnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jejak atau contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus adalah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sama artinya teraniaya karena firman, sengsara karena salib, bukan karena kejahatan. Saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita mengikuti jejak Yesus, tapak-tapak kaki Yesus dengan tepat, maka pada saat itu semua dosa akan rontok. Kalau kita mengikuti jejak Yesus, tapak demi tapak yang ditinggalkan itu, kalau kita ikuti dengan tepat, maka pada saat itu juga, seketika itu juga, semua dosa akan rontok. Kalau kita mengikuti via dolorosa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayo ikuti dengan tepat tapak-tapak kaki Yesus. Saat kita melangkah, semua dosa akan rontok. Ada 3 seteru yang menimbulkan dosa. Daging dengan keinginannya sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Dunia dengan arusnya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa pernyataan Yesus di dalam kemenangannya terhadap menghadapi ujian yang ketiga, yaitu di mana setan membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, lalu iblis memperlihatkan kepada dia kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tetapi dengan tegas Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja." Memang demikian sejak semula sebelum dia dilemparkan ke bumi. Memang hanya menyembah Tuhan Allah saja. Puji Tuhan. Kemudian seteru yang ketiga adalah setan. 3 seteru yang menimbulkan dosa tadi, daging sudah dipakukan, 2 dunia dengan arusnya sudah dikalahkan. Yang ketiga iblis atau setan. Demon-demon dari roh jahat, demon-demon dari roh najis sudah dikalahkan. Sebab Yesus telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya di atas kayu salib 2018 tahun yang lalu. Amin, saudaraku. Jadi terbukti kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang ditinggalkannya itu dengan tepat dan benar, maka pada saat itu juga, seketika itu juga, semua dosa rontok. Ada 3 seteru yang menimbulkan dosa. Semua dosa rontok. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah Yerusalem. Itulah teladan dari Yerusalem yang harus kita ikuti. Amin, saudaraku. Tuhan baik ya. Amin. Haleluya. Tetap ada di Yerusalem ya. Amin. Jadilah Yerusalem ya. Amin. Jangan silau dengan kemegahan dunia ini. Dan semua nanti akan berakhir. Sepertiga dunia sudah hancur ya, saudaraku. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara mengasihi nyawa saudara, anak, istri dan sebagainya, keluarga. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita lanjut kembali. Kita kembali memperhatikan Wahyu 8 ayat 5 ya, saudara. Mari.
8 kembali kita membaca ya. Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil perupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Puji Tuhan. Meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Berarti terjadi guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang dahsyat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, pemerintahan, kenegaraan, bahkan nanti guncangan menimpa nikah-nikah dan rumah tangga di bumi ini diguncang dengan hebat. Tadi sudah saya sampaikan hal itu di atas. Tapi biarlah kita semua berada dalam gendongan dua tangan Tuhan. Siapa mereka yang tersisa di Sion dan Yerusalem? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya. Amin. Jangan mau dimanjakan dengan pengertian-pengertian yang lahiriah. Tapi kita harus mengerti isi hati Tuhan yang lebih dalam. Itu yang menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan nikah dan rumah tangga, menyelamatkan buah-buah nikah dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian perhatikan, hal ini terjadi, saudaraku, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Pengertian rohaninya saya sudah sampaikan tadi. Hal ini terjadi setelah pedupaan itu diisi dengan api dari mezbah, lalu dilemparkan ke bumi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Hal ini terjadi, perhatikan, hal ini terjadi setelah pedupaan itu diisi dengan api dari mezbah, lalu dilemparkan ke bumi. Artinya, kalau ibadah dari gereja Tuhan, tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka ia tidak bisa menghindar dari guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang dahsyat yang akan terjadi menimpa bumi ini. Kalau ibadah dari gereja Tuhan tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka dia tidak akan bisa menghindari. Dia tidak dapat menghindar dari guncangan-guncangan, dari keributan-keributan yang akan terjadi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ia tidak bisa menghindar dari guncangan dan keributan yang akan terjadi. Hal ini terjadi setelah anak domba membuka meterai yang ke-7. Puji Tuhan. Baik. Wahyu 8 ayat 1. Boleh saya baca dulu ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil perupaan itu. Lihat perupaan yang dimaksud. Mengisinya api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Barulah terjadi guncangan. Perhatikan sini dulu. Tabernakel. Ini dupa. Di atas mezbah ada dupa berbau harum. Di situ dibakar kemenyan dan rempah-rempah yang lain, digiling, dihancurkan, digiling sampai hancur menjadi dupa. Setelah dibakar menjadi dupa yang berbau harum. Itu berbicara tentang doa penyembahan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi kalau ibadah itu tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, ibadah hanya jalan di tempat, tidak sampai kepada doa penyembahan, maka dia akan mengalami nanti nasib yang buruk. Dia tidak akan bisa menghindari dirinya dari guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang akan terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nanti dunia ini akan digoncang, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, baik di bidang pemerintahan, kenegaraan, bisnis, semua diguncang. Termasuk nikah-nikah di bumi diguncang. Kalau doa ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka dia kena, tidak bisa menghindari diri dari situ. Dapat dipahami? Seharusnya di atas mezbah ada doa, lalu dibakar, itulah doa penyembahan. Tetapi karena tidak ada doa penyembahan,
Maka cawan emas ini yang berisi harusnya dupa, tetapi kosong, tidak ada doa penyembahan, akhirnya diisi api dari mezbah korban bakaran, lalu dilemparkan ke bumi sebagai penghukuman. Puji Tuhan. Maka kita harus mempunyai suatu pengertian yang lebih dalam. Tidak cukup diberkati, dipulihkan, terjadi mukjizat, tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu kesenangan daging sesaat, tapi besok habis binasa. Tiba-tiba terjadi kegemparan yang seperti ini, kaget setengah mati. Loh, gembalaku tidak sampaikan ini. Kok gembalaku tidak sampaikan ini? Lalu Tuhan dipersalahkan, gereja dipersalahkan, semua dipersalahkan. Tetapi kalau hari ini kita mendapatkan suatu pengertian yang luar biasa, lalu dengan pengertian ini mungkin daging kita terusik, tidak jadi soal. Yang penting ibadah kita memuncak sampai kepada doa penyembahan, selamat titik. Terjadi kegemparan, terjadi guncangan, keributan, kita lepas, selamat titik. Bagaikan asap dupa, terlepas dari daya tarik bumi. Semua benda kalau dilempar ke bumi pasti jatuh, dilempar ke atas jatuh ke bawah. Hanya satu perkara, asap dupa kemenyan, dia tidak tertarik dengan daya tarik bumi. Amin. Haleluya. Kira kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik kepada kita ya. Amin. Nah, guncangan ini terjadi setelah anak domba membuka meterai yang ketujuh. Jadi kita juga harus mengerti tentang meterai. Tidak cukup hanya berkat-berkat, kita mengerti. Amin, saudaraku. Nah, hal ini terjadi, keguncangan ini terjadi pada saat anak domba membuka meterai yang ketujuh, meterai yang terakhir. Baik. Wahyu 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Hal ini terjadi setelah pembukaan meterai yang ketujuh, yaitu kegiatan Roh Kudus. Itulah ibadah dan pelayanan yang memuncak sampai mengalami ketenangan yang luar biasa. Suatu perhentian penuh dengan kedamaian. Sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam. Hal ini terjadi setelah pembukaan meterai yang ketujuh. Judulnya meterai yang ketujuh. Kalau saudara melihat Alkitab, judulnya meterai yang ketujuh. Nah, hal ini terjadi setelah pembukaan meterai yang ketujuh. Meterai yang ketujuh, kalau kita berbicara tentang meterai, berarti itu berbicara tentang roh. Dengan kegiatan roh, itulah ibadah dan pelayanan yang memuncak sampai mengalami ketenangan yang luar biasa. Suatu perhentian penuh dengan kedamaian. Sunyi senyaplah di surga. Suatu perhentian yang tenang, perhentian yang sangat, ketenangan yang sangat tinggi, disertai dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ini ketenangan dan kedamaian semacam ini tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalaminya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kegiatan roh, ibadah yang sudah berada pada puncaknya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah ayat 2-4. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Puji Tuhan, diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, adapun kegiatan-kegiatan, adapun di tengah-tengah hari perhentian yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian itu, terlihat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, tadi anak domba membuka meterai ketujuh ya. Maka sunyi senyap dari surga, itu berbicara tentang hari perhentian yang penuh dengan kedamaian, yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, selain dirasakan oleh orang itu sendiri. Siapa orang itu? Orang yang sudah mengalami kerohanian, yang sudah berada di kerohanian yang sangat tinggi sekali.
Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian pada hari perhentian yang penuh kedamaian itu terdapat dua kegiatan. Saat ini kita ada pada hari perhentian karena kita lepas dari kesibukan dunia. Amin saudaraku. Sehingga di dalam hari perhentian itu ada kegiatan untuk Tuhan. Ada kegiatan untuk Tuhan. Yang pertama pada ayat 2 saya baca kembali. Aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Yang pertama, 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk ditiup. Itu kegiatan yang pertama. 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk ditiup. Sangkakala yang ditiup itu menunjuk firman Tuhan dengan perintah dan ketetapan-ketetapan yang disampaikan. Itu arti sangkakala yang ditiup. Sangkakala yang ditiup itu berbicara tentang firman Allah dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan yang disampaikan. Seperti sore ini, bagaikan saya menyampaikan firman Allah kepada saudara, kepada Anda semua, kepada saudara semua, itu bagaikan meniup sangkakala, menyampaikan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah, aturan-aturan untuk kita boleh mengerti. Amin saudaraku, untuk kita boleh mengerti. Puji Tuhan. Sangkakala ini, saudaraku, pernah digunakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, dan sangkakala ini menjadi komando atas mereka. Sangkakala yang ditiup menentukan perjalanan mereka, saudaraku, kapan mereka berkumpul, kapan mereka berjalan, kapan mereka maju dalam berperang, kapan mereka beribadah. Itu semua ditentukan oleh sangkakala yang ditiup oleh para imam-imam. Amin saudaraku. Jadi sangkakala itu digunakan untuk menjadi komando terhadap perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bukan berarti mereka berjalan saja begitu saja di padang gurun, tetapi mereka dikomandoi dengan tiupan 2 sangkakala. Dan tiupan sangkakala itulah yang menentukan mereka kapan mereka berkumpul, lalu kapan mereka berjalan, kapan mereka maju berperang, dan kapan mereka beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari tiupan sangkakala itu mereka tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka harus lakukan di hadapan Tuhan. Sore ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Dengan peniupan sangkakala kita boleh mendapatkan suatu perintah, suatu ketetapan, suatu pengertian untuk segera kita lakukan di dalam nikah dan rumah tangga kita masing-masing, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan sangkakala yang ditiup, sebaliknya perhatikan. Sedangkan sangkakala yang ditiup pada Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat 13 adalah penghukuman demi penghukuman terhadap mereka yang menolak firman Tuhan. Dan perlu kita baca. Amin saudaraku. Itulah materai yang ketujuh. Ketika anak domba membuka materai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga. Ini berbicara hari perhentian penuh dengan ketenangan, kedamaian yang luar biasa. Di tengah-tengah hari perhentian itu ada 2 kegiatan. 1, peniupan sangkakala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau saudara membuka Alkitab, semua buka Alkitab, di dalam Wahyu pasal 8 ini ayat 6 sampai dengan ayat 13, peniupan sangkakala itu merupakan penghukuman demi penghukuman, bukan lagi untuk menyelamatkan. Jadi kalau hari ini kita menolak peniupan sangkakala, maka kita juga tidak lepas dari penghukuman demi penghukuman, seperti yang terjadi Wahyu 8 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Maka sangat penting sekali untuk menghargai apa yang disampaikan. Firman Allah yang disampaikan perlu untuk dihargai. Kalau perkataan manusia, kalau nasihat manusia, nasihat suami, nasihat istri, nasihat orang lain kita perhatikan, seharusnya lebih lagi kita untuk memperhatikan
sangkakala yang ditiup. Lebih lagi kita memperhatikan firman Allah yang disampaikan dengan segala peraturan, ketetapan, perintah-perintahnya untuk segera kita lakukan. Kita mengerti seperti apa kehendak Tuhan karena ada penutupan sangkakala. Apa maunya Tuhan karena ada penutupan sangkakala. Kita tidak akan mengerti apa maunya Tuhan untuk kita selanjutnya kerjakan kalau tidak ada penutupan sangkakala. Amin, saudaraku. Itu yang menolong. Tetapi rupa-rupanya kita perhatikan penutupan sangkakala di Wahyu 8 ayat 6 sampai 13 merupakan penghukuman. Maka hati-hati kalau kita beribadah, perhatikanlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau nonton TV kita bisa nonton sinetron berjam-jam. Kenapa mendengar firman 1 jam atau bahkan 1 jam setengah tidak mampu? Padahal di situ adalah nasihat, perintah, aturan untuk kita kerjakan. Sehingga dengan perintah itu kita bisa tahu apa maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Kita seringkali menegakkan hati manusia, tetapi hati Tuhan tidak. Karena kenapa? Karena kita tidak menghargai pemberitaan firman Tuhan saat berada di tengah-tengah ibadah. Terlalu sombong, terlalu egois. Dapat dipahami, saudaraku. Jangan sampai kita mengalami penghukuman seperti penghukuman di Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 ini, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Mari Injil Lukas 8 ayat 18. Injil Lukas 8 ayat 18b. Injil Lukas 8 ayat 18b. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikan bagian B. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Injil Lukas 8 ayat 18b. Atau koma yang setelah koma yang pertama itu 18b. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi saat mendengar firman Tuhan itu betul-betul harus diperhatikan. Tidak boleh dengan cara seenaknya. Saat dengar firman Tuhan itu betul-betul harus diperhatikan. Berarti kita datang merendahkan diri. Saat dengar firman Tuhan merendahkan diri. Saat dengar firman Tuhan membuka hati seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dan menerima firman Tuhan disertai dengan kelemah lembutan. Tidak boleh disertai dengan kekerasan hati. Tidak boleh disertai dengan persungutan. Amin, saudaraku. Kalau memang kita terlepas, supaya kita terlepas dari penghukuman dari sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat-malaikat. 7 malaikat meniup 7 sangkakala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sebab itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi sangat menentukan sekali. Cara kita mendengar firman itu sangat menentukan masa depan hidup kita, masa depan nikah rumah tangga kita, masa depan ibadah dan pelayanan itu. Itu ditentukan cara kita memperhatikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena siapa yang mempunyai 2 telinga untuk mendengar, mempunyai mata untuk melihat salib Kristus, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai sepasang telinga dan sepasang mata, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi betul, perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu yang menentukan nasib kita, nasib nikah dan rumah tangga, masa depan kita, ibadah dan pelayanan kita. Itu yang menentukan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah
Kegiatan yang kedua pada hari perhentian yang penuh ketenangan, kedamaian tadi di dalam surga. Ini kegiatan di surga. Tapi kita juga ada di dalam tahta kerajaan surga secara rohani lewat ibadah ini. Haleluya. Sekarang yang kedua, kegiatan yang kedua di dalam kerajaan surga. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Kembali kita membaca Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah perlumbaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, dan dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Puji Tuhan. Kegiatan yang kedua di dalam kerajaan surga adalah hidup di dalam doa penyembahan. Hidup di dalam doa penyembahan. Inilah puncak dari ibadah kita. Jadi puncak ibadah itu adalah doa penyembahan. Ini kegiatan yang kedua. Inilah puncak kegiatan rohani, kegiatan roh, puncak dari ibadah dan pelayanan kita di atas muka bumi. Hiduplah dalam doa penyembahan. Siapa yang menyembah hari ini? Menyembah hari ini. Puji Tuhan, teruskan. Itu doa penyembahan. Tetapi ada lagi, secara pengertian rohaninya, semua hati kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudara itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bagus, sudah menyembah, bagus. Tetapi tanda-tanda hidup di dalam doa penyembahan berarti mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Itulah puncak dari ibadah. Ibadah sejati, puncak dari ibadah, doa penyembahan. Tanda-tandanya mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadah sejati. Ibadah, puncaknya ibadah. Itulah ibadah sejati, puncaknya ibadah. Doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Kita percepat ya, mengingat waktu. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Lihat, 4 makhluk dan 24 tua-tua, mereka berada di hadapan tahta Allah. Mereka tersungkur. Di tangan mereka ada satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Perhatikan dulu, Miss tabernakel. Di tangan mereka ada apa tadi? Cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa penyembahan. Itulah kegiatan yang kedua sebagai puncak dari ibadah kita di atas, sebagai puncak ibadah, doa penyembahan. Kegiatan yang kedua, doa penyembahan sebagai puncak dari ibadah, doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sama seperti itulah kegiatan di surga. 4 makhluk, 24 tua-tua tersungkur di hadapan tahta itu. Di tangan mereka penuh dengan kemenyan. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Itulah keadaan di surga. Peniupan sangkakala, kegiatan pertama pada saat meterai ke-7 dibuka. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua, doa penyembahan sebagai puncak ibadah. Tetapi bandingkan di bumi. Ketika dua hal ini tidak ada, bandingkan suasana di bumi. Wahyu 8. Sekarang apa yang terjadi di bumi? Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil perupaan itu
mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Perhatikan di sini, lemparan api ke bumi dari lemparan. Malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Itu yang terjadi di bumi, sehingga terjadilah guncangan. Di bumi tidak ada kegiatan itu. Lalu cawan emas diisi dengan api yang dari mezbah korban bakaran dilemparkan ke bumi. Barulah terjadi guncangan yang hebat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah perbedaan antara suasana di surga, itulah hari perhentian penuh, dengan suasana di bumi. Tidak bisa kita lari dari guncangan itu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Maka kita bersyukur. Perhatikan, lemparan api di bumi, satu di surga sama ada suatu kedamaian, tadi ketenangan, tadi sudah dilukiskan. Kemudian strip yang kedua, di bumi terjadi suatu guncangan. Jadi terjadi perbandingan perbandingan yang begitu kontras sekali. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, perlu juga saya sampaikan, Tuhan tidak memaksa kita untuk berada di mana, tinggal di mana, atau mau tinggal di Jakarta, tinggal di Serang, atau di Ciruas. Tuhan tidak memaksa, tinggal di mana saja. Tuhan tidak memaksa kita tinggal di mana. Tetapi yang harus kita ketahui ialah mereka yang hidup rohaninya yang semakin meningkat mengalami ketenangan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Memang akan terjadi nanti dari Pandeglang tsunami dengan ketinggian 71 meter. Bergeser ke arah Jakarta dengan ketinggian 41 meter. Lalu ke arah Serang diperkirakan 5,5. Tapi saya mau sampaikan sore ini, Tuhan tidak memaksa saudara tinggal di mana, mau bikin rumah di mana. Yang harus kita ketahui adalah mereka yang hidup rohaninya yang semakin meningkat mengalami ketenangan yang tinggi. Amin, saudaraku. Tidak perlu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dan Tuhan tidak memaksa harus tinggal di sana dan tinggal di sini. Dia tinggal rumah di atas gunung. Enggak usah. Yang harus kita ketahui, kita harus mengalami peningkatan rohani yang sampai berada pada puncaknya untuk boleh mengalami ketenangan yang luar biasa tadi, seperti suasana surga yang dialami oleh 4 makhluk dan 24 tua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak perlu memaksa Yoel dan keluarga tinggal di Cilegon supaya selamat. Tidak perlu. Yang harus diketahui, untuk kita ketahui adalah kehidupan rohani yang harus semakin meningkat dan tinggi setinggi-tingginya. Di situ kita mengalami ketenangan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian sedangkan kehidupan di dunia tadi yang duniawi akan mengalami guncangan yang dahsyat. Puji Tuhan. Baik, ayat terakhir Yesaya 4 ayat 5. Yesaya 4 ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan padat waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, di atas Gunung Sion akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, yaitu segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Amin, saudaraku. Pada waktu malam, saudaraku,
Perhatikan, berarti di atas gunung Sion, di atas gunung Sion ada 3 perkara. 1, segumpal asap, segumpal awan. 2, segumpal asap. 3, sinar api yang menyala-nyala. Perhatikan arti rohaninya satu persatu. Segumpal awan itu menuju kepada firman Allah. Kemudian segumpal asap itu menuju doa penyembahan. Kemudian sinar api yang menyala-nyala itu menuju kepada roh Allah yang bernyala-nyala. Amin saudaraku, puji Tuhan. Itulah tudung kemuliaan Tuhan di Gunung Sion. Itulah tempat perlindungan kita. Ayat yang ke-6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan berbagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Kemudian pada ayat 4 ini kalau kita berada di atas Gunung Sion sebagai pondok tempat bernaung dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap 3 perkara. 1, terhadap panas terik. 2, terhadap angin ribut. 3, terhadap hujan. Panas terik itu menuju kepada ujian, kepada ujian, yaitu sengsara, salib, dan aniaya karena firman. Sebab nanti menjelang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itulah antikris. Di situ terasa sekali nanti panas terik. Di situ nanti terasa sekali aniaya karena firman. Di situ nanti akan terjadi sengsara karena salib. Tetapi di atas Gunung Sion ada tempat perlindungan, bernaung. Amin saudaraku. Kemudian ujian yang kedua, angin ribut. Itulah pengajaran-pengajaran palsu dari nabi-nabi palsu dan antikris. Amin saudaraku. Kemudian hujan, itu ujian yang datang dari ujian yang datang dari atas, yaitu penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara dengan tipu daya, tipu muslihatnya. Puji Tuhan. Saudara, perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan melawan sesama suami istri atau sesama, tetapi perjuangan kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Saudaraku, andai kata Yesus terperangkap dengan tipu muslihat dari iblis setan, maka rencana Allah gagal. Tetapi sekalipun dalam menghadapi ujian, dan sejak Taman Getsemani itu sudah bagian dari sengsara salib sampai kepada matinya di atas kayu salib, Yesus tidak sedikit pun membuka mulut. Dia tidak menghadapi kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas kejahatan orang Yahudi, saudara-saudara sendiri, sehingga tidak terperangkap dengan tipu daya dari iblis setan. Itu ujian dari atas hujan. Amin saudaraku. Kita bersyukur karena apa? Kita semua berada di atas gunung Tuhan, Gunung Sion. Amin saudaraku. Haleluya. Biarlah kiranya kita menyerahkan hidup kita ke dalam 2 tangan Tuhan. Kita dipelihara, dilindungi. Biar ada di atas Gunung Sion, Yerusalem. Itulah orang-orang yang tersisa, yang berada dalam gedongan 2 tangan Tuhan, orang-orang yang tersisa di Sion dan di Yerusalem. Amin saudaraku. Di bumi ada guncangan, tapi di surga ada ketenangan. Ada hari perhentian yang penuh dengan ketenangan. Ayo, biar kita berada di atas Gunung Sion selalu. Haleluya. Puji Tuhan.